Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait DAU P3K 2022 earmarket 11 bulan. Apakah gaji bisa dirapel ya dari April 2023 pada saat Bapak Ibu menerima SK nanti? Cek aturan resmi dari Permendagri Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini adalah salah satu jawaban dari beberapa pertanyaan di kolom komentar terkait gaji daripada guru P3K di tahun 2022 yang kemarin lulus pasca sangga, apakah bisa nantinya untuk dirapel Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Apakah gaji P3K itu bisa dirapel khususnya P3K 2023? Langsung saja kita to the point ke informasinya. Jadi ini adalah contoh Permendagri nomor 6 tahun 2021 yang mengatur terkait gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini ini adalah contoh golongan, kemudian P3K, dan ini adalah perbandingan gaji antara PNS dengan P3K Bapak Ibu berdasarkan masa kerja golongan, berdasarkan Perpres 98 tahun 2020 dan berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Ini pertanyaan besar ya, apakah gaji untuk P3K 2022 akan dirapel? Apakah dibayar dari bulan April ya? Dimisalkan Bapak Ibu adalah P3K guru 2022 yang kemarin, SK Bapak Ibu itu anggaplah Mei Juni ya, anggaplah Juni atau Juli. Tetapi berdasarkan Permenkeu Keuangan untuk gaji P3K itu sudah dianggarkan daripada bulan April kemarin Bapak Ibu ya. Apakah bisa dirapel nanti? Di sini kita akan temukan jawabannya bersama Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Permenkeu ya, Permenkeu dari Kementerian Keuangan, di sini dikatakan sudah dijelaskan dengan rinci pada edaran Permenkeu nomor 212 PMK 07 2022 yang mana untuk P3K tahun 2022 Bapak Ibu alokasinya itu adalah alokasi penggajian untuk P3K tahun 2022 yang sudah ditentukan di Permenkeu nomor 212 itu terhitung alokasi 11 bulan mulai bulan April sampai bulan Desember tahun 2023 ditambah THR dan ditambah gaji ke-13. Itu sudah dialokasikan memang Bapak Ibu di Permenkeu nomor 212 bahwasanya untuk gaji P3K 2022 itu dialokasikan 11 bulan dari bulan April dengan Desember. Nah, kemudian saat SK diterima Mei, Juni, Juli, apakah gaji dirapel dari bulan April karena dananya sudah ada? Maksudnya begini, kan dana untuk P3K 2022 kan dimulai April ya, dimulai April. Sedangkan SK baru diterima anggaplah bulan Mei, bulan Juni atau bulan Juli, atau kita anggap apakah misalkan kalau SK diterima di bulan Juli sedangkan alokasi gaji itu sudah ada di bulan April, apakah nanti ada rapelan atau dirapel ini gajinya P3K dari April 2023 karena dananya sudah ada? Nah, seperti itu ya, itu maksud pertanyaan dari subscriber kemarin. Nah, di sini kita langsung jawab saja Bapak Ibu. Bahwasanya kita berdasarkan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 PMK 07 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 Bapak Ibu sekalian. Ini dasar kita membahas konten ini dengan Permendagri tadi. Kemudian di sini dilanjutkan bahwasanya untuk jumlah formasi P3K 2022 ini kan sudah ditetapkan ya. Jadi untuk periode P3K 2022 itu sudah dianggarkan 11 bulan
Ya, alokasi gaji itu mulai dari bulan April sampai dengan Desember Bapak Ibu ya. Alokasi gaji tambah tunjangan 9 bulan tambah THR tambah gaji ke-13, berarti alokasinya April Desember. Sedangkan P3K 2023 itu alokasi gaji tambah tunjangan 3 bulan Oktober hingga Desember. Inilah kenapa Ibu Nunuk berencana untuk mempercepat pelaksanaan P3K 2022 agar nantinya di sekitaran bulan Oktober Desember itu sudah bisa terima gaji ya bagi P3K 2023. Sedangkan untuk P3K 2022 itu alokasi gaji tambah tunjangan 9 bulan tambah THR tambah gaji 13 April Desember. Alokasinya itu April Desember. Tetapi untuk P3K 2022 misalkan kita lihat ya, kemungkinan besar SK itu bisa diterima antara Mei, Juni, Juli Bapak Ibu ya, tapi kemungkinan di sekitaran Juni dengan Juli. Nah, apakah nanti ada rapelan gaji? Karena alokasi dana untuk P3K 2022 sudah ada di April Desember, sedangkan SK baru keluar Juni atau Juli. Nah, di sini aturan resminya Bapak Ibu. Nah, kita mengacu di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Jadi ini dasar hukumnya terkait dengan pemberian gaji dan tunjangan untuk P3K itu diatur di Permendagri Nomor 6 Tahun 2021. Untuk mendapatkan filenya Bapak Ibu bisa langsung cek di Google ya, ada, ketikkan saja Permendagri Nomor 6 Tahun 2021. Kemudian di sini di pasal berapa ya? Pasal 11 kalau tidak salah. Oh, bagian ketiga ya. Permendagri nomor 6 tahun 2021 bagian ketiga terkait syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 23. Di sini dikatakan di pasal 23 gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Jadi untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K termasuk guru P3K nanti bisa dibayarkan kalau SK di tangan. Saya ulangi, nanti bisa dibayarkan kalau NIP dan SPMT serta SK di tangan. Kalau tidak ada SK tidak bisa dibayar Bapak Ibu ya. Harus ada surat keputusan pengangkatan itu yang dibuktikan dengan adanya NIP, SPMT dengan SK pengangkatan sebagai P3K. Ini makna dari pasal 23 Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi di sini untuk bagian yang kedua, Permendagri nomor 6 tahun 2021, bahwasanya dikatakan di sini penerbitan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Jadi nantinya SPMT itu akan disesuaikan dengan NIP yang diterbitkan oleh BKN untuk P3K. Kenapa Bapak Ibu perlu ketahui, yang menerbitkan NIP itu kan BKN Bapak Ibu. Jadi secara otomatis nanti SPMT yang sudah terbit itu akan disesuaikan dengan TMT yang ada di SK yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di ayat 3 dikatakan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlakukan surut. Ini kata kuncinya. Tidak diberlakukan surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Artinya begini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan SK itu terbit bulan Juni, maka gaji akan mulai dibayarkan di bulan Juni. Atau misalkan SK terbit di bulan Juli, NIP terbit di bulan Juli, maka gaji akan dibayarkan pada bulan Juli dan seterusnya. Kenapa? Karena menurut aturan di Permendagri nomor 6 tahun 2021 itu tidak ada yang dikatakan diberlakukan surut. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk alokasi dana P3K 2022 kan mulai April. Jadi apakah memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan rapel bulan April? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan rapel gajian untuk P3K 2022 meskipun alokasi dana sudah ada di bulan April hingga Desember. Kenapa? Karena untuk pembayaran gaji berdasarkan SPMT itu tidak diberlakukan surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Jadi jangan berharap Bapak Ibu dibayarkan gajinya di sini di bulan April.
Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan SK terbit ya, SK terbit bulan Juni, berarti gaji Bapak Ibu itu yang dibayarkan mulai bulan Juni. Meskipun alokasi gaji dan tunjangan P3K 2022 itu sudah ada di bulan April Desember. Alasannya kenapa? Karena SK itu tidak berlaku surut ya. Tidak berlaku surut Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa? Karena surat perintah melaksanakan tugas itu tidak diberlakukan surut. Jadi kalau misalkan tanggal pembuatan SK tanggal 1, maka TMT-nya adalah tanggal 1 juga Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak. Jadi untuk pembayaran gaji dan tunjangan itu berdasarkan TMT dan SPMT. Jadi SPMT itu tidak diberlakukan surut sehingga tidak ada rapelan gaji Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan SK Bapak Ibu bulan Mei, maka di bulan Mei Bapak Ibu terima gaji meskipun alokasi dana P3K 2022 sudah ada di April, tidak ada rapelan ya, karena SPMT itu tidak diberlakukan surut. Seperti itu ya, saya rasa sudah terjawab Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini adalah contoh SK ya, SK yang berlaku surut. Di sini kan TMT-nya 1 Januari, tapi tanggal penetapan SK-nya ini tanggal 4 Januari 2017. Ini kan berlaku surut ya. Ini berlaku surut. Ini adalah salah satu contohnya. Seperti itu ya. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Ya, masih ada ya Bapak Ibu satu di sini. Jadi di sini intinya dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan gaji dan tunjangannya dibayar terhitung mulai berkenan. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau SPMT itu sudah ada di tanggal 1 Juni, maka yang dibayar gajinya itu 1 Juni. SPMT dengan TMT SK ada di tangan bulan Mei, maka yang dibayar gajinya bulan Mei. Jadi tidak diberlakukan surut meskipun alokasi anggaran sudah ada di bulan April hingga Desember. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.